Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ceris yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Lu'lu'atul Mabrurah, penulis Ceris Indahnya Pandemi COVID-19. Saya sebagai salah satu staf pengajar di SMK Negeri 1 Keras Kediri. Sahabat Ceris yang kami hormati, dasar pemikiran penulisan Ceris Indahnya Pandemi COVID-19 ini adalah dari KD kelas 12 tentang berpikir kritis. Saya mengajak kepada anak-anak untuk berpikir kritis, yakni dari ayat Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Dalam series ini menceritakan tentang Pak Ahmad bersama keluarganya. Bagaimana Pak Ahmad memahami dan juga mengkritisi tentang adanya pandemi COVID-19 ini? Mari kita simak bersama-sama. Sahabat Ceris yang berbahagia, dalam Ceris Indahnya Pandemi COVID-19 menceritakan Pak Ahmad bersama keluarganya, di mana Pak Ahmad adalah sebagai salah satu orang yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Pak Ahmad bekerja di perusahaan di daerah Surabaya. Karena adanya pandemi ini, Pak Ahmad harus mengalami di PHK dari perusahaan Pak Ahmad bekerja. Sehingga Pak Ahmad harus pulang ke kampung halamannya dan memulai perekonomiannya dari nol. Betapa sedih Pak Ahmad dan keluarga. Karena Pak Ahmad termasuk orang yang tidak mempunyai keahlian khusus, sehingga pulang ke kampung pun masih berpikir harus bekerja apa, harus menghidupi keluarga dengan pekerjaan apa. Itulah dalam pikiran Pak Ahmad. Tapi Pak Ahmad juga terus optimis dan menyemangati keluarganya agar tetap optimis dan bisa untuk berpikir bahwa pandemi COVID-19 ini pasti akan. Akhirnya Pak Ahmad memulai usaha, yakni dengan membuka warung kecil-kecil. Pada awalnya Pak Ahmad optimis bahwa usahanya insya Allah akan berhasil. Tetapi masih baru memulai usahanya, ternyata fitnah datang dari masyarakat di lingkungannya. Pak Ahmad dianggap membawa virus COVID-19 karena datang dari Surabaya. Ini awal dari kendala yang dihadapi oleh Pak Ahmad. Tapi Pak Ahmad terus memotivasi keluarganya dan terus mengajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya masalah ini pun juga bisa terselesaikan dengan bantuan perangkat desa. Tidak cukup itu saja. Ternyata masih ada kendala yang dihadapi. Ada beberapa orang di lingkungan rumahnya yang mempunyai rasa iri kepada Pak Ahmad, sehingga tetangganya ini menghasut tetangga-tetangganya yang lain, sehingga toko atau usaha Pak Ahmad itu tidak laku. Dan ini dialaminya tidak hanya 1-2 hari, tetapi berbulan-bulan.
Istri dan anak Pak Ahmad itu sangat sedih dengan menghadapi semua ini, tetapi Pak Ahmad terus memotivasi. Insya Allah ada hikmah. Pak Ahmad mengajak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat 5 waktu selalu berjamaah, mengajak anak-anaknya untuk membaca Al-Quran setiap waktu. Bila ada waktu senggang, ayo kita membaca Al-Quran. Itulah ajaran kita, sehingga rumahnya menjadi lebih tenang, hatinya lebih tentram, dan Pak Ahmad pun juga terus optimis bahwa usahanya akan berhasil. Hal ini terus dihadapi oleh Pak Ahmad dengan berlapang dada. Usahanya terus dan terus, akhirnya diselidiki kenapa sih tokonya tidak begitu laris. Dan dengan bantuan Pak RT, salah satu tetangganya, Pak Ahmad bisa menyelesaikan permasalahan ini dan mencari titik permasalahan ini dari orang yang telah menghasut. Akhirnya terselesaikan juga masalah. Toko Pak Ahmad semakin laris dan semakin sukses. Apa hikmah yang diambil dari ini semua? Luar biasa. Walaupun menghadapi masalah atau kendala 1, 2, 3 dan seterusnya dari keluarganya, tapi terus menghadapinya dengan berlapang dada dan terus mendekatkan diri kepada Allah, menyemangati istri dan anak-anaknya. Luar biasa. Dari itu, semoga bisa belajar dari apa yang dilakukan Pak Ahmad ini, sehingga dalam kehidupan kita ini menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak memandang sebelah mata, tapi ada hikmah yang lain yang ada dalam adanya pandemi COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Sahabat Ceris yang kami hormati, dasar penyusunan Ceris Indahnya Pandemi COVID-19 adalah dari KD PAI kelas 12 tentang berpikir kritis dengan dasar Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Sahabat Ceris yang berbahagia, dalam ayat tersebut kita memahami bahwasanya segala apa yang diciptakan oleh Allah semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Semua pasti ada tujuan dan hikmah di balik peristiwa tersebut. Kita sebagai seorang muslim harus bisa berpikir dan percaya semua itu adalah yang diciptakan oleh Allah dan baik bagi manusia. Kita harus selalu husnudzon kepada Allah, karena segala apa yang diciptakan Allah itu adalah yang terbaik buat manusia. Begitu juga dengan adanya COVID-19, kita harus memahami bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita harus berpikir kritis, tidak memandang sebelah mata hanya dari segi negatifnya saja, tetapi ada segi positif yang harus kita pahami, kita ambil hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai bentuk bahwa kita bisa berpikir, sebagai bentuk bahwa kita harus memahami tentang ciptaan Allah, karena itu adalah sebagai salah satu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dengan memahami ayat tersebut,
kita sebagai seorang muslim harus senantiasa berpikir kritis. Berpikir kritis maksudnya adalah menggunakan akal dan pikiran dalam menganalisa dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah, khususnya di alam semesta yang bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah yang dibuktikan dengan perilaku yang mulia. Apa saja perilaku mulia itu? Di antaranya adalah bertafakur dan atau berpikir yang benar, yang akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tafakur atau berpikir yang benar juga akan melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Yang kedua, perilaku lebih peduli terhadap kesehatan. Kita menjadi sering cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, makan teratur, memakai masker, dan menjaga pola makan sehat, agar kita selalu bisa menjaga imun kita sehingga tidak mudah tertular dari virus tersebut. Perilaku selanjutnya dapat menumbuhkan rasa sosial. Rasa peduli terhadap orang lain muncul terdampak dari pandemi ini. Banyak sekali dibentuk pojok peduli untuk memberikan apa saja kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Sahabat Ceris yang berbahagia, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, marilah kita berusaha untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita lebih bisa berpikir kritis bahwa dengan adanya pandemi ini banyak hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu berpikir kritis dalam memahami apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam literasi, salam Ceris.